Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Perkenalkan, saya adalah Rita Nurunisa MPD. Saya salah seorang dosen Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini dengan kode mata kuliah 421-20710. Adapun pendekatan dalam perkuliahan saya menggunakan pendekatan DIA. Dia merupakan singkatan atau kepanjangan dari Delivery Interaction Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah di mana saya akan menjelaskan bagaimana penyampaian dalam proses pembelajaran perkuliahan saya. Kemudian yang kedua adalah interaction. Interaction adalah bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah assessment. Assessment artinya saya akan menjelaskan bagaimana menilai, mengukur hasil proses dari pembelajaran mahasiswa secara objektif di dalam kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan dan disepakati bersama pada kontrak kuliah yang dilakukan pada saat pertemuan pertama di orientasi perkuliahan. Mata kuliah ini wajib untuk diambil oleh mahasiswa PG PAUD dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan bagi calon pendidik PAUD dan pendidik PAUD mengenai kajian teoritis dan praktis dalam merancang dan menerapkan penanaman karakter anak usia dini. Profil lulusan dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang pertama adalah pendidik PAUD yang profesional. Yang kedua adalah entrepreneurial PAUD. Yang ketiga, asisten penelitian PAUD. Dan yang keempat, pengelola PAUD. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini. Pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal yang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menginternalisasi nilai, norma, etika akademik. Menjunjung sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogik PAUD. Menguasai perkembangan dan belajar usia dini. Menguasai teori belajar dan pembelajaran PAUD serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini. Menguasai pembelajaran anak usia dini. Menguasai konsep pengembangan profesionalisme. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa. Mampu mengkonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media pembelajaran sesuai tahapan perkembangan anak usia dini. Memiliki kemampuan untuk menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah anak usia dini secara mandiri atau kelompok dalam pengambilan keputusan yang tepat. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif,
bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keilmuan PAUD berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau berpikir kritis. Terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang PAUD berdasarkan hasil analisis informal dan data. Dari CPL, kita turunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran di PAUD. Yang kedua, merancang dan menerapkan kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin dalam penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis akhlak. Yang ketiga, merancang dan menerapkan kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin dalam penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis kearifan budaya lokal. Metode perkuliahan yang saya pilih yaitu adalah diskusi, tanya jawab, case study, dan project based learning. Adapun aplikasi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini, yang pertama adalah menggunakan Google Meet atau Zoom, kemudian menggunakan Google Classroom, dan WhatsApp. Untuk presensi, mahasiswa menggunakan akun IKIP Siliwangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan assessment dalam pembelajaran atau mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama adalah presensi atau kehadiran. Yang kedua adalah tugas ke-1. Yang ketiga tugas kedua. Yang keempat UTS. Dan yang kelima adalah UAS. Bentuk dari evaluasi, yang pertama, ada tugas melakukan kajian studi kasus penanaman pendidikan karakter di lapangan dan menemukan solusinya. Yang kedua, ada tugas laporan dan presentasi hasil kajian. Yang ketiga, perancangan kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin dalam penanaman nilai-nilai karakter sebagai nilai UTS. Yang keempat, laporan implementasi kegiatan pembiasaan atau rutin dalam penanaman nilai-nilai karakter sebagai nilai UAS. Tentang nilai yang saya gunakan dalam penilaian di mata kuliah saya, nilai A jika rentang nilainya 91 sampai 100. Dapat nilai A- dengan rentang nilai 81 sampai 90. B+ untuk nilai 71 sampai 80. B untuk nilai 61 sampai 70, B- 51 sampai 60, C+ untuk nilai 41 sampai 50, dan C 31 sampai 40. Adapun proses belajar mengajar mata kuliah pendidikan karakter untuk anak usia dini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi. Pagi. Walaupun ini jam-jam rawan ya teman-teman, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat melalui hari-hari kita di perkuliahan bersama saya di mata kuliah pendidikan karakter untuk anak usia dini. Di pertemuan keberapa kita hari ini? Pertemuan kelima, Bunda. Terima kasih, masih konsentrasi artinya. Izin saya share screen ya teman-teman. Oke, sebelum saya memulai mata kuliah kita hari ini, jangan lupa teman-teman silakan untuk masuk ke link dari Sikap untuk mengisi presensi hari ini ya. Baik, Bunda. Sudah terlihat share screen saya? Alhamdulillah, Bunda. Alhamdulillah sudah, Bunda. Teman-teman, hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip pendidikan karakter anak usia dini. Ada 9 prinsip pendidikan karakter untuk anak usia dini,
Yang pertama adalah nilai-nilai moral universal, yang keduanya adalah holistik, ketiganya terintegrasi, keempat partisipatif, kelima kearifan lokal, keenamnya kecakapan abad 21, ketujuhnya adil dan inklusif, kedelapannya selaras dengan perkembangan peserta didik, dan kesembilannya adalah terukur. Kita akan kupas satu persatu terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan karakter anak usia dini. Oke, yang pertama yaitu nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya. Jadi pendidikan karakter ini gerakannya harus berfokus pada nilai-nilai yang universal, tidak lagi melihat apa itu latar belakang agamanya, walaupun kita berbeda gitu ya. Agamanya yang kita akui tentu saja di Indonesia ini ada agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Katolik, kemudian juga ada Hindu, Buddha, dan satu kepercayaan yaitu Konghucu ya. Oke. Ini menjadi hal yang sangat banyak sekali dibahas di masa-masa sekarang ini juga ya, terkait dengan agama, keyakinan, kepercayaan sosial, dan budaya. Walaupun sebetulnya kita sudah menganut nilai-nilai universal ini, dan ini juga yang harus kita tanamkan kepada para peserta didik kita di PAUD. Kemudian yang kedua, holistik. Nah, holistik itu artinya menyeluruh. Berarti artinya pengembangan dalam pendidikan karakter ini termasuk ke dalam pengembangan fisik atau olahraga, intelektualnya, olah pikir, estetika atau olah rasa, etika dan spiritual atau olah hati, yang dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak. Mungkin teman-teman teringat lagi kemarin kita juga membahas terkait dengan konsep pemikiran para tokoh ya, atau para ahli terkait dengan pendidikan karakter. Ada yang ingat ini disampaikan oleh siapa? Olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati? Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bunda. Dewantara, Bunda. Ya, kemarin itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler ini artinya kegiatan pembelajaran yang biasa sehari-hari kita lakukan ya. Kemudian ada atau mungkin pengembangan budaya sekolah, maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Nah, ini sangat penting adanya kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan, maupun itu komunitas seni dan budaya, mau komunitas pendidikan lainnya, atau bahkan mungkin organisasi profesi ya, tidak hanya organisasi profesi guru, tapi misalnya dengan dokter gitu ya, dengan profesi polisi dan lain sebagainya, pemadam kebakaran gitu ya, yang lebih banyak dilakukan juga kolaborasinya dengan komunitas atau profesi lain di luar lingkungan pendidikan. Yang ketiganya adalah terintegrasi. Nah, kalau kita bahas pendidikan karakter itu tidak dipilah-pilah apakah itu masuk ke aspek pengembangan bahasa kah, sosial emosional, atau kegiatan-kegiatan khusus misalnya ya. Tetapi pendidikan karakter ini terintegrasi dalam semua program-program pembelajaran di sekolah dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sejak anak masuk ke sekolah sampai anak pulang dari sekolah. Yang seharusnya, nah ini yang kasusnya sering terjadi juga di lapangan, itu terkadang anak pulang sekolah itu akan melalui perubahan ya. Contoh kasusnya hal-hal yang kecil, misalnya buang sampah aja ya. Buang sampah ketika di sekolah anak sudah tertib nih, buang sampah pada tempatnya gitu kan. Ketika selesai makan, membereskan makanannya, bekas makanannya sendiri, alat makannya gitu. Tapi ketika pulang sekolah baru aja di jalan udah buang sampah sembarangan ya, kadang ke kali, kadang di jalan gitu. Nah, ini artinya tidak terjadi integrasi, tidak terjadi keselarasan gitu ya antara pendidikan di sekolah, pendidikan keluarga, dan juga di masyarakat. Sedangkan ketiganya ini seperti yang disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantara dalam Tripusat Pendidikan, ini harus selalu saling selaras gitu ya. Sehingga terintegrasi ini tidak hanya
dalam kegiatan di sekolah dari awal sampai akhir, tetapi juga dalam kegiatan pendidikan di keluarga dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah partisipatif. Partisipatif dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan bersama dengan pelaksana pendidikan karakter. Termasuk di dalamnya tentu saja komponen-komponen yang ada di lembaga pendidikan kita, yaitu kepala sekolah, staf sekolah, orang tua, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, dan lain-lain. Teman-teman kira-kira partisipatif di sini untuk kepala sekolah, staf sekolah, orang tua itu seperti apa? Izin Bunda. Silakan Bu Mae. Mungkin partisipatif di sini di mana dilaksanakan dengan mengikut sertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya. Artinya, jadi pendidikan karakter ini karena anak usia dini itu masanya mencontoh, jadi keterlibatan baik itu kepala sekolah, masyarakat sangat diperlukan oleh anak sebagai figur yang bisa memberikan mereka contoh yang baik. Sehingga nantinya anak-anak bisa meniru apa yang dilakukan orang dewasa itu atau orang di sekelilingnya itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi oh jadi seperti ini. Nah mungkin lebih ke sana keikutsertaannya, lebih memberikan contoh yang baik kepada anak usia dini. Betul, Bu Mai. Terima kasih. Ya, anak-anak itu kan peniru ulung ya. Peniru ulung. Jadi apa yang dilakukan kita itu jadi role model, kita itu jadi contoh teladan atau suri teladan. Yang kelima, kearifan lokal. Nah, ini sangat apa ya namanya, kearifan lokal ini saat ini kalau melihat kasus-kasus yang ada di lapangan sebetulnya kita sangat miris ya, karena anak-anak mungkin lebih kenal dengan Blackpink daripada tari jaipongan ya, dance yang ada sekarang gitu ya, atau mungkin lebih kenal dengan cara menyapa menggunakan bahasa Korea ya teman-teman ya. Iya Bunda. Gitu ya. Termasuk kita juga ya. Ya, ini bukan berarti kita, tadi kan dikatakan nilai-nilai universal, bukan berarti kita anti dengan hal-hal yang baru atau yang bersumber dari luar, tetapi kita juga harus mendekatkan anak-anak kita akan jati diri bangsanya. Kenapa? Pendidikan karakter itu perlu sekali bertumpu dan responsif pada kearifan lokal Nusantara yang demikian beragam. Karena kan kita dan majemuk ya, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa, ribuan suku bangsa, bahasanya juga sama, ada ribuan begitu ya sebetulnya. Dan beberapa justru sudah mengalami kepunahan. Nah, seperti contohnya kalau di Sunda, karena kita teman-teman banyaknya dari Sunda ya. Kalau saya bilang sampurasun, jawabnya? Rampes. Ya, itu betul salah satunya. Kemudian kecakapan abad 21. Ini sangat penting, di awal juga saya sempat menyampaikan terkait dengan Forsi ya. Ada yang masih ingat apa aja 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki di abad 21? Critical thinking, Kolaboratif, komunikatif, satu lagi apa ya Bu? kreatif. Oke, kreatif sih mengingat ya. Pendidikan karakter harus dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad 21. Nah, itu artinya anak belum mampu untuk berkomunikasi, tapi ketika dia bisa menyampaikan, boleh nggak saya pinjam mainannya? Boleh nggak gantian mainnya? Nah, itu artinya anak sudah memiliki kecakapan komunikasi. Kecakapan bekerja sama. Nah, ini perlu didorong, perlu dilatih juga untuk mengikis rasa egosentrisnya anak ya. Walaupun rasa egosentris itu memang sudah menjadi fitrah dari seorang anak, tetapi kita perlu juga untuk menyadarkan anak bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Ini akan sangat seringkali muncul dalam kegiatan sehari-hari ya, misalnya ketika gurunya akan mendisplay kelas gitu misalnya, kita bisa meminta bantuan pada anak untuk mengangkat meja sama-sama. Nah, itu anak-anak akan sangat senang sekali ya contohnya. Melakukan gotong royong tentu saja, kecakapan beradaptasi dan kecekatan menyesuaikan diri, dan semangat ingin tahu yang tinggi. Nah, ini memang yang sudah ada di karakter anak sebetulnya, kemampuan berimajinasi dan literasi. Kita harus menggunakan digital atau alat
komunikasi teknologi untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita secara jarak jauh. Nah, ini pun tetap harus dibangun karakternya begitu. Kemudian yang ketujuh adalah adil dan inklusif. Adil dan inklusif di sini dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada sekte per sekte gitu ya. Menghargai kebinekaan, keberagaman seperti yang menjadi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Ini artinya inklusif. Dari semboyan kita, negara kita saja, kita itu adalah negara yang inklusif, menerima berbagai perbedaan kemajemukan begitu ya, dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Nah, ini juga terkait juga dengan anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus atau anak-anak yang, kalau anak-anak mungkin lebih pengenalannya bagaimana dengan warna kulit yang berbeda, kemudian rambutnya yang mungkin berbeda begitu ya, matanya yang berbeda gitu, dan hal-hal lain yang mungkin ada berbeda, bagaimana anak-anak itu bisa menghargai, saling menghargai satu sama lainnya. Terkait dengan inklusif ini ada yang punya pengalaman? Saya Bun, Ya, boleh. ya terkait dengan inklusif ini kan tidak membeda-bedakan apa namanya tuh, perbedaan agama, terus suku, terus dan yang lainnya. Nah, di sekolah saya alhamdulillah kemarin atau ajaran baru yang kemarin tuh ada non-muslim masuk ke sekolah saya, sedangkan sekolah saya kan itu RA berbasis Islam. Tetapi kita kan jiwanya itu memang Bhinneka Tunggal Ika itu ya Bun ya. Jadi kita menerima dengan sekuensinya yang kita terima juga, terus kita sama orang tuanya bicara juga. Oh ya, insya Allah kita sama-sama memberikan ilmu untuk anak-anak didik kita walaupun itu berbeda agama gitu Bunda. Terima kasih Bun. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sharingnya dari Bu Astri ya. Yang ke-8, selaras dengan perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan biologi, psikologis, maupun perkembangan sosial peserta didik ini biasanya berbeda-beda ya, ibu-ibu semuanya. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan penerimaan yang tinggi, juga memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut gitu. Dalam hubungan ini, kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif. Jadi, perkembangan peserta didik ini memang menjadi akar yang kuat dalam pendidikan karakter. Kenapa? Karena kita menghargai setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya dalam masa perkembangannya. Jadi, ada mungkin anak yang tahapan perkembangannya tidak pada umumnya, atau ada anak-anak yang cerdas, istimewa gitu ya, yang tetap kita harus berikan layanan pendidikan yang baik gitu. Dan bagaimanapun anak-anak ketika ada teman-temannya yang mungkin berbeda perkembangannya, bisa saling membantu satu sama lain, ataupun yang cerdas istimewa bisa membantu teman-teman yang dalam tahapan masih pada umumnya dan atau masih perlu bantuan dari teman lainnya ya. Yang ke-9-nya adalah terukur. Pendidikan karakter ini dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Nah, ini tentu saja tetap ada penilaiannya ya dalam asesmen kita nanti. Nah, hubungannya bagaimana komunitas sekolah bisa mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah, dan mengarahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Dalam hal ini pun membuat program-program tadi disampaikan di sini terkait dengan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa. Nah, itu kita bisa memberikan program itu bersumber dari masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini ada tugas yang akan dilakukan oleh teman-teman. Di sini saya tadi memberikan sedikit-sedikit contoh, atau teman-teman juga menyampaikan beberapa contoh kasus. Nah, saya ingin dari contoh-contoh kasus yang ada itu
kita memberikan solusi ya dari penerapan pendidikan karakternya seperti apa. Kalau boleh saya memberikan salah satu contoh, ini kerjanya tetap kelompok ya teman-teman, seperti kelompok yang kita sudah bagi kemarin, jadi nanti kerjanya dalam sebuah kelompok. Ini format lembar kerja studi kasusnya, misalnya contohnya kesadaran anak atau rasa cinta anak akan makanan khas daerahnya itu rendah misalnya ya, karena memang kurang dikenalkan. Nah solusinya misalnya, contohnya misalnya apa ya, peyem Bandung gitu ya. Misalnya peyem Bandung. Solusinya kita akan melakukan karya wisata ke pasar, belanja atau membeli peyem Bandung. Kemudian membuat olahan dari peyem Bandung gitu ya. Mencicipi peyem Bandung gitu. Nah, karena biasanya ketika dikenalkan itu anak-anak akan menyukai. Biasanya tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin anak-anak saat ini juga kurang kenal dengan makanan-makanan yang menjadi ciri khas dari daerahnya sendiri, sehingga bukan tidak suka tapi belum mengenal. Oke, untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait dengan lembar kerja studi kasus ini, ada yang bisa memberikan salah satu contoh dan solusinya? Contoh kasusnya mungkin untuk apalagi untuk yang mau ke SD nih sebentar lagi ya Bun ya, di kelas B itu untuk ke SD. Nah di situ kan masih ada beberapa anak itu yang misalkan mau mungkin untuk punten ya Bun ya, mungkin untuk buang air kecil mungkin sudah terbiasa ya Bun, sudah bisa juga gitu ya. Nah yang jadi masalahnya itu misalkan untuk yang buang air besar, nah seperti itu kan nanti ketika mungkin kalau di TK itu masih bisa dibantu ya atau gimana gitu ya Bun ya. Tapi nanti ketika di SD itu tidak akan mungkin misalkan karena SD itu kan biasanya muridnya itu banyak ya Bun ya. Nah, tidak mungkin misalkan kalau mengajarkan anak juga supaya mereka berani untuk mengungkapkan misalkan ini mau BAB misalkan nggak kuat, nah tidak mungkin kan pulang gitu ya. Nah, di situ otomatis kan anak harus terbiasa ya Bun ya. Nah, ada mungkin beberapa kasus yang seperti itu gitu ya Bun ya, supaya bagaimana sih caranya anak tersebut bisa mandiri dalam hal seperti itu. Nah, solusinya itu mungkin di sini juga selain di rumah juga di sekolah juga, misalkan kalau anaknya itu mau ke toilet gitu ya. Nah, mungkin buang air besar. Nah, anak tersebut harus biasa mengungkapkannya Bun, yang tidak boleh ditahan. Nah, di situ juga dilakukan solusinya itu toilet training ya Bun ya. Okay. Nah, bagaimana cara pertamanya supaya anak tersebut mau melaksanakannya dengan betul gitu ya. Bagaimana pertamanya misalkan pegang apa dulu, nah seperti itu mungkin Bun. Baik. Karena ini terus terang aja ada beberapa anak yang buang air besar tersebut masih terkendala gitu untuk kemandiriannya. Baik. Itu Bun. Bagus Bu Lina, ini juga jadi masalah yang berkepanjangan sebetulnya ya Bu Lina, karena ketika sudah masuk ke SD itu, kalau di beberapa sekolah itu ada yang kebersihannya kurang baik ya, sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap gitu di sekolah-sekolah gitu. Tapi dengan toilet training, insya Allah itu bisa terhindarkan ya. Terima kasih Bu Lina. Ini akan menjadi penanaman pendidikan karakter yang berjangka panjang tentu saja ya kalau pendidikan karakter itu. Silahkan untuk diisi dan nanti mungkin akan dikumpulkan di Google Classroom ya teman-teman. Silahkan untuk mengumpulkan di fitur yang sudah saya sediakan. Terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Luar biasa, diskusi yang sangat menyenangkan. Quote kita hari ini, terima kasih teman-teman. Mulailah dari langkah-langkah kecil menuju langkah-langkah besar, mewujudkan cita-cita mulia pendidikan. Semoga dengan langkah yang teman-teman buat nanti ditulis salah satunya di solusi-solusi yang kita berikan terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan, itu menjadi langkah besar untuk mewujudkan generasi emas bangsa yang memiliki karakter ya, yang berakhlak mulia dan juga menjadi pribadi-pribadi yang madani. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.